Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pemirsa. Pagi ini kita akan menyampaikan press release APBN kita Bengkulu untuk realisasi sampai dengan tanggal 31 Oktober tahun 2025. Pemaparan ini akan kita fokuskan pada 4 pilar utama, yaitu terkait dengan potret terkini perkembangan ekonomi makro regional, yang kedua kinerja APBN dan APBD Provinsi Bengkulu, perkembangan program strategis pemerintah, dan terakhir perkembangan beberapa proyek strategis kementerian lembaga regional yang ada di Provinsi Bengkulu. Teman-teman sekalian, yang pertama terkait dengan perkembangan ekonomi makro regional Bengkulu, dapat kami sampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi kita optimis terpancar dari data ekonomi Bengkulu hingga 31 Oktober, di mana kita patut bersyukur ekonomi Bengkulu di triwulan ketiga 2025 telah tumbuh kuat sebesar 4,56%. Momentum pertumbuhan ini didorong oleh konsumsi masyarakat yang tetap terjaga, yang tentunya ini merupakan sinyal positif bahwa daya beli masyarakat di Bengkulu tetap tangguh. Kemudian kalau kita lihat dari nilai tukar petani Bengkulu, terdapat lonjakan tajam mencapai 211,1 pada Oktober 2025, jauh melampaui capaian nasional. Kemudian juga terdapat kenaikan lebih dari 100% ini mencerminkan penguatan daya beli yang cukup luar biasa bagi para petani kita, serta meningkatnya harga komoditas unggulan Bengkulu. Tingkat pengangguran terbuka TPT berada di angka 3,41% pada bulan Agustus 2025. Memang terdapat sedikit peningkatan jumlah pengangguran karena angkatan kerja bertambah lebih cepat daripada penyerapannya. Ini merupakan tantangan yang harus kita hadapi dengan menciptakan lebih banyak lapangan kerja yang berkualitas. Dan terakhir, Indeks Pembangunan Manusia atau IPM Bengkulu terus membaik mencapai angka 5,68 pada tahun 2025, dan peningkatan ini terjadi pada semua dimensi, mulai dari umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, hingga standar hidup layak. Ini merupakan fondasi kuat bagi Bengkulu yang lebih sejahtera. Bapak dan Ibu sekalian, berikutnya adalah kinerja APBN Regional Bengkulu, dan yang akan sampaikan pertama adalah terkait dengan ikhtisar pendapatan negara. Sampai dengan 31 Oktober 2025 kita mencatat realisasi pendapatan negara sebesar 2.118,34 miliar atau mencapai 59,8% dari target sebesar 3.542,96 miliar. Realisasi ini memang lebih rendah dibandingkan tahun 2024, yang utamanya dipengaruhi oleh kontraksi pada penerimaan perpajakan sebesar 28,21% year on year. Namun di sisi belanja negara kita juga mencatat realisasi sebesar 11.997,46 miliar dengan tingkat serapan yang sangat baik, yaitu 80,07% dari pagu sebesar 14.981,57 miliar. Bapak-Ibu sekalian, realisasi belanja ini terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar 3.486,99 miliar atau 70,57% dari pagu sebesar 4.941,14 miliar, dan belanja transfer ke daerah telah terrealisasi sebesar 8.510,47 miliar atau 84,76% dari pagu sebesar 10.040,42 miliar. Dari sisi realisasi penerimaan perpajakan
Penerima pajakan telah mencapai 1.696,3 miliar atau 53,47% dari target. Terdapat kontraksi sebesar 28,16% year on year yang disebabkan karena beberapa faktor strategis dan situasional, yaitu terdapat penyesuaian administrasi perpajakan melalui implementasi nomor identitas tempat kegiatan usaha atau NITKU yang mengalihkan pelaporan ke NPWP pusat. Secara situasional kita juga melihat adanya penurunan volume produksi komoditas utama di Bengkulu seperti sawit, kopi, dan batu bara, serta harga komoditas yang belum stabil dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Meskipun demikian, peran wajib pajak Bengkulu sangat penting. Kita terus mengoptimalkan upaya agar basis pajak kita semakin kuat di masa depan, seiring dengan pemulihan harga komoditas dan aktivitas ekonomi yang kembali normal. Bapak dan sekalian, penerimaan bea dan cukai mencapai 80,99 juta atau 5,64% dari target dan turun sebesar 95,05% year on year. Kinerja ini mencerminkan belum pulihnya aktivitas kepabeanan di Bengkulu, utamanya di Pelabuhan Bay. Penurunan signifikan disebabkan oleh belum pulihnya aktivitas ekspor-impor di Pelabuhan Pulau Bay akibat proses revitalisasi yang masih berjalan yang berimplikasi pada belum maksimalnya potensi bea dan masuk keluar, bahkan bea keluar tidak terrealisasi sama sekali sampai dengan saat ini atau masih Rp0 karena belum berlangsungnya aktivitas ekspor. Namun ada kabar baik dari bea masuk yang tumbuh 257,33% year on year yang didukung oleh meningkatnya registrasi IMEI yang dilakukan oleh masyarakat. Ini menunjukkan pergerakan positif di sektor yang tertentu. Selanjutnya dari sisi realisasi PNBP, hingga 31 Oktober 2025, PNBP telah mencapai 421,96 miliar atau melampaui target tahunan dengan capaian 114,38%. Capaian ini meskipun sedikit terkontraksi menunjukkan semakin kuatnya peran layanan publik dan pengelolaan aset negara dalam menopang pendapatan nasional. Kinerja positif ini ditopang oleh kontribusi solid dari Badan Layanan Umum, Satker di lingkup Kepolisian Republik Indonesia, Satker di lingkup Kementerian Pendidikan, Sains dan Teknologi, serta Kementerian Agama. Optimalisasi aset negara melalui KPKNL Bengkulu juga terus diupayakan untuk menjaga keberlanjutan PNBP sebagai sumber pendapatan yang handal selain perpajakan dan bea cukai. Selanjutnya kita tampilkan terkait dengan belanja pemerintah pusat yang telah terrealisasi sebesar 3.486,99 miliar atau 70,57% dari pagu sebesar 4.941,14 miliar rupiah. Terdapat kontraksi sebesar 14,74% dari tahun anggaran sebelumnya dipengaruhi oleh kebijakan efisiensi belanja sesuai dengan arahan Presiden. Meski ada efisiensi, realisasi telah mencapai 70% lebih. Kinerja pelaksanaan anggaran tertinggi ditunjukkan oleh Kementerian Agama yang telah terrealisasi 85,14% dan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPP RRI 83,66%. Yang ini menunjukkan bahwa program-program prioritas tetap berjalan secara efektif dan fokus pada prioritas yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Terkait dengan realisasi belanja ini, yang perlu diwaspadai adalah terdapatnya beberapa satuan kerja yang sudah mengalami pagu minus pada belanja pegawai
yang disebabkan karena adanya penambahan pegawai ataupun mutasi pegawai, sehingga alokasi anggaran khususnya di belanja pegawai sudah tidak mencukupi lagi. Oleh sebab itu perlu dilakukan langkah-langkah strategis oleh masing-masing satuan kerja, kementerian lembaga untuk menanggulangi alokasi belanja pegawai yang sudah minus ini, sehingga nantinya tidak berdampak di dalam penyusunan laporan keuangan. Bapak sekalian, terkait dengan realisasi transfer ke daerah untuk mendukung layanan publik, transfer ke daerah atau TKD telah mencapai 8,51 triliun atau 84,76% dari pagu APBN. Dana TKD ini tentunya sangat vital bagi Pemda provinsi maupun Pemda kabupaten kota, karena rata-rata hampir 70% belanja pemerintah daerah ditopang melalui pendapatan transfer ke daerah. TKD disalurkan untuk layanan publik esensial seperti sekolah dan puskesmas melalui DAK non-fisik, dana BOS maupun dana BOK puskesmas, serta untuk penyelenggaraan pemerintah daerah melalui dana alokasi umum. Realisasi dana bagi hasil ataupun DBH dan bantuan operasional sekolah pusat BOSP menunjukkan kinerja tinggi, di mana masing-masing telah disalurkan sebesar 90,73% dan 99,18% dari pagu. Ini adalah cerminan dukungan kuat pemerintah pusat untuk pendidikan dan pemberdayaan masyarakat di Bengkulu. Selanjutnya kami sampaikan terkait dengan penyaluran langsung tunjangan guru ASN daerah. Penyaluran tunjangan guru ASN daerah telah dilakukan perubahan melalui peraturan Menteri Keuangan, di mana penyaluran dilakukan secara langsung dari kas negara ke rekening para guru ASN daerah tanpa melalui rekening kas umum daerah ataupun RKUD. Selanjutnya kinerja APBD Regional Bengkulu. Kalau kita lihat APBD Regional Bengkulu konsolidasian sampai dengan tanggal 31 Oktober 2025 telah menunjukkan tren positif, di mana pendapatan daerah telah terrealisasi sebesar 9.006 miliar atau mencapai 66,26% dari target dan meningkat sebesar 14,58% dari tahun sebelumnya. Kinerja ini didukung oleh PAD yang tumbuh signifikan hingga 102,49% atau sebesar 1.432,3 miliar. Yang ini menunjukkan adalah efektivitas pemungutan dan optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah. Sementara belanja daerah telah tercatat sebesar 8.350,13 miliar dari target atau 59,74%, sedikit mengalami kontraksi sebesar 0,54% dibandingkan dengan tahun anggaran 2024 pada periode yang sama. Bapak sekalian, beberapa program strategis pemerintah yang dapat kami sampaikan. Yang pertama adalah program strategis andalan pemerintah makan bergizi gratis telah berjalan di Bengkulu, di mana sampai dengan tanggal 20 November 2025 program ini telah menjangkau 207.823 penerima manfaat yang dilayani oleh 84 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG dengan realisasi anggaran 84 miliar. Ini adalah bukti komitmen untuk meningkatkan gizi anak sekolah. Isu strategis yang muncul adalah ketersediaan akuntan yang masih sangat terbatas di SPPG, di mana akuntan ini mempunyai peran yang strategis untuk memastikan tata kelola yang efisien dan akuntabel, dan juga tentunya menjaga kualitas laporan keuangan SPPG. Selain itu, terdapat peningkatan permintaan bahan baku
atas program MBG yang cukup beragam, dan tentunya tetap harus menjaga gizi, keseimbangan, dan keamanan dari MBG yang nanti akan diterima oleh para penerima manfaat, khususnya terkait dengan susu yang masih perlu adanya izin dari BPOM yang menurut kita untuk memperkuat rantai pasok agar ketersediaan produk tetap terjaga. Selanjutnya terkait dengan Koperasi Desa Merah Putih atau Koperasi Kelurahan Merah Putih, dapat kami sampaikan bahwa sampai dengan saat ini seluruh desa dan kelurahan di Bengkulu atau 1.508 desa dan kelurahan telah memiliki koperasi desa ataupun koperasi kelurahan Merah Putih dan sudah berbadan hukum seluruhnya ataupun 100%. Selain itu, 7 dari 10 kabupaten telah membentuk Satgas Koperasi Merah Putih. Dalam hal administrasi, progres penerbitan NPWP Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih telah mencapai 1.102 NPWP atau 73,07% dari total seluruh KDMP ataupun KKMP. Kabupaten Bengkulu Utara mencatat penyelesaian proses pembuatan NPWP untuk Koperasi Desa Merah Putih sebanyak 182 NPWP. Bapak sekalian, tentunya Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini merupakan modal sosial ekonomi yang sangat kuat dan harus menunjukkan kolaborasi yang bagus antara pemerintah daerah dan desa di dalam membangun ekonomi kerakyatan dari bawah. Selanjutnya, beberapa proyek strategis kementerian lembaga yang ada di Bengkulu yang dapat kami sampaikan hingga realisasi sampai dengan 17 November 2025 adalah pembangunan pengendalian banjir Kota Bengkulu telah terrealisasi 61,16% atau 52,43 miliar, di mana proyek ini memberikan perlindungan vital bagi ribuan warga dari ancaman bencana alam. Kemudian preservasi jalan Nakau Air Sebakul, realisasi mencapai 82,79% atau 44,59 miliar. Proyek ini bertujuan untuk memperlancar konektivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Berikutnya adalah pembangunan pengaman pantai di Kaur yang telah terrealisasi 81,70% atau 34,76 miliar sebagai upaya untuk melindungi garis pantai dari abrasi, menjaga permukiman dan mata pencairan warga pesisir. Pembangunan ini adalah investasi jangka panjang yang membuktikan bahwa APBN bekerja tidak hanya dalam angka, tetapi juga dalam bentuk fisik yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai penutup, Bapak Ibu sekalian, dapat kami simpulkan bahwa kinerja APBN dan APBD di Bengkulu hingga Oktober 2025 telah menunjukkan bahwa instrumen fiskal ini tetap responsif, adaptif, dan bekerja untuk kemakmuran masyarakat Bengkulu. Meskipun ada tantangan di sisi penerimaan, belanja negara kita kelola dengan efektif untuk menjaga kualitas layanan publik dan memacu pembangunan infrastruktur. Kami di Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan beserta seluruh instansi vertikal kami, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang ada di Bengkulu, Curup, Manak, dan Muko-Muko terus berkomitmen menjaga integritas dan memberikan pelayanan secara pacak, profesional, akuntabel, cepat, amanah, dan kolaboratif. Kami siap menjaga keberlanjutan pembangunan zona wilayah bebas dari korupsi, WBK, dan meraih predikat wilayah birokrasi bersih dan melayani PBBM. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama dari Bapak dan Ibu sekalian. Mari kita terus kawal APBN ini
agar setiap rupiah menghasilkan kesejahteraan yang merata bagi seluruh masyarakat Bengkulu. APBN berdampak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.